Informasi berikutnya, ini Ustadz perhelatan MTQ Nasional ke-28, seorang bocah perempuan berusia 10 tahun menjadi perwakilan Provinsi Gorontalo dalam kompetisi tilawah. Putri seorang anggota kepolisian ini berharap dapat mengharumkan nama daerahnya di ajang kompetisi nasional. Dengan didampingi sang ayah, Kariah cilik asal Gorontalo ini terus berlatih untuk lomba tilawah MTQ Nasional ke-28 di penginapannya kawasan Jalan M. Tamrin, Padang. Nurhalisa Aurelia yang akrab disapa Alisa berusia 10 tahun merupakan putri dari seorang anggota kepolisian daerah Gorontalo, Bribka Abdul Rahim. Bakat suara indah mengajinya telah diketahui sang ayah semenjak Alisa duduk di taman kanak-kanak. Di tengah kesibukannya sebagai Babin Kamtibmas, sang ayah kemudian mencarikan guru ngaji untuk melatih Alisa. Sebelum diutus oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Alisa telah menjalani pembekalan khusus selama 4 bulan. Saya ingin mengajarkan bagaimana kedepannya dia ini lebih mencintai Al-Quran dan bisa menjadi qari'ah seperti itu. Jadi karena saya punya kesibukannya banyak, saya mengundang salah satu ustazah yang bisa membimbing sama Alisa. Setelah saya mengaji sama ayah, terus ayah bilang karena saya ada bakat, jadi ayah mengundang guru untuk mengajarkan saya privat sampai saya dewasa. Kini Alisa dan ayah berharap dapat memberikan persembahan terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Gorontalo di ajang kompetisi nasional. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Masya Allah, usianya masih 10 tahun, masih muda, tapi sudah memiliki kemampuan tilawah yang luar biasa. Ustadz Erik, ini bagaimana pandangan Islam akan pendidikan sejak dini, pemahaman terkait dengan Al-Quran ini, Ustadz? Masya Allah ya, kita bangga sekali ya dengan adik-adik ya, terutama tadi itu umur 10 tahun tetapi sudah jadi qari'ah yang begitu indah. Ini juga seni ya, jadi intinya kalau saya lihat diriwayatkan sama At-Tabrani ya, bahwa apabila seorang anak sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri, maka perintahkanlah dia untuk mengerjakan sholat. Jadi sebetulnya setelah ada, maksudnya itu setelah ada bisa membedakan, ada pemikiran mana yang benar dan mana yang enggak. Karena intinya anak-anak ini perlulah pertama diajari tauhid, kalimat-kalimat thayyibah, masalah keimanannya. Ini anak-anak ini. Saya teringat Jundud bin Junadah ya radhiyallahu anhu itu menyatakan bahwa kami telah bersama Rasulullah SAW ya Nabi, ketika kami sangat muda. Jadi ya sangat muda sudah bersama Nabi. Kami mempelajari iman ya sebelum belajar Quran. Nah, kemudian barulah kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah keimanan kami karenanya. Nah ini ada dalam hadits Ibnu Majah ya. Nah jadi intinya bahwa anak-anak itu diperkenalkan keindahan-keindahan tentang masalah tauhid, tentang kemasalahan keimanan, tentang masalah kalimat-kalimat thayyibah ya. Dan ini kemudian setelah anak-anak ini bisa kemudian membedakan kanan dan kiri ya, kalau bukan masalah balik ya, tapi sebelum balik sudah bisa membedakan. Jadi kemudian ajarkanlah dia untuk kemudian sholat. Artinya apa? Sholat ini kan dasarnya adalah bagaimana mereka juga sudah mempelajari ayat-ayat Al-Quran, doa-doanya dan surat-suratnya. Nah karenanya insya Allah selagi kita misalnya melihat anak kita sudah mampu, apalagi tadi seperti adik tadi, kita harus support total itu, karena insya Allah itu boleh jadi kunci kendaraan kita ke surga ya insya Allah. Jadi karenanya seusia dini mungkin, jika seandainya sudah kemudian masuk ke dalam tadi potensi-potensi yang baik, ayo kita support. Insya Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, insya Allah menjadi para penghafal Quran nantinya ya insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah Ustadz, ini sebaiknya mulai umur berapa anak diajarkan beribadah seperti membaca Al-Quran dan sholat ini Ustadz? Ya itu dia tadi. Jadi intinya kalau umur ya kan, kalau ada pandangan-pandangan umur 10 tahun kalau belum bisa sholat itu atau tidak mau sholat, boleh kemudian diberikan peringatan ya, bahkan di sedikit dikasih sedikit hukuman gitu. Tapi intinya kalau saya masuk ke dalam tadi diriwayatkan sama At-Tabrani tadi, ketika anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri, artinya membedakan kanan itu lebih muda dari 10 tahun ya. Jadi mungkin sekitar umur masuk ke dalam umur baru
6 tahun juga, 5 tahun mungkin kalau misalnya sudah bisa kemudian kita ajak untuk sama-sama sholat, mendengarkan ayat-ayat Quran dulu gitu ya, sambil kemudian menghafalnya sambil dia bermain gitu, insya Allah, ayo silahkan saja gitu. Jadi jangan sampai tunggu udah 10 tahun ya, sampai jadi seini mungkin. Bahkan kalau di zaman sekarang ketika di dalam masa kandungan saja sudah didengarkan Quran ya, ibunya yang mengaji, ayahnya ya, itu sudah baik, sangat baik sekali. Ya, baik Ustadz, mungkin meskipun agak susah-susah gampang begitu ya Ustadz, tapi perlu perhatian khusus dari orang tua. Apalagi sekarang banyak sekali beredar mainan-mainan untuk menghafalkan Al-Quran, banyak sekali ragamnya begitu ya Ustadz ya. Betul. Iya.